Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Aida di kelas 4 SD Katolik Mardiwiata 1 Malang. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Tentu anak-anak masih ceria dan harus tetap bersemangat dimanapun kita berada. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Anak-anak ambil sikap doa yang baik, pejamkan mata, tundukkan kepala, lipat tangan di dada, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang kami berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti doa hari ini dengan baik. Oh ya anak-anak, Bu Aida yakin dan Bu Aida percaya anak-anak walaupun di tengah kebosanan pembelajaran jarak jauh atau belajar online, anak-anak harus tetap mengikuti pembelajaran hari ini dan bisa mengikuti apa yang Bu Aida sampaikan hari ini. Baik, dan Bu Aida juga percaya anak-anak tentunya pastinya sudah bangun pagi dan segera mandi, walaupun belajar di rumah tapi kebiasaan mandi pagi, bersih diri harus tetap dilakukan seperti ketika anak-anak bersekolah dan sudah memakai pakaian yang rapi, siap untuk belajar. Begitu juga alat tulisnya sudah dipersiapkan, buku, HP atau laptop, dan Google Classroom-nya yang anak-anak pakai untuk media belajar. Anak-anak, hari ini kita masih tetap masuk ke tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Kemarin di muatan IPA, anak-anak sudah banyak belajar tentang sumber energi. Kali ini kita akan belajar tentang muatan IPS. Yang akan kita pelajari adalah manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan manusia. Apa sih manfaatnya alam, sumber daya alam Indonesia terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Yuk kita belajar bersama-sama. Nih, yang pertama adalah kita akan belajar pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak bisa buka bukunya, buku tematik terpadu halaman 5 sampai halaman 6 sebagai panduan belajar hari ini. Oke, anak-anak, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Ini arti sumber daya alam. Nah, semua yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia, ini sumber daya alam. Anak-anak, sumber daya alam itu ada 2 jenis. 1, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal ini, kedua ini harus kita jaga baik-baik karena kedua sumber daya alam ini merupakan kebutuhan untuk memenuhi kepentingan manusia dalam hidup. Oke, anak-anak, sumber daya alam harus dijaga dan dilestarikan. Kenapa? Agar dapat terus dimanfaatkan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini harus benar-benar dijaga dan dilestarikan. Supaya apa? Supaya tidak punah, tidak habis, supaya kelak anak cucu kita masih menikmati sumber daya alam yang ada di bumi kita, terutama di Indonesia. Baik, yuk kita belajar yang lainnya. Perbedaan dan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui apa? Perhatikan nih,
Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jumlahnya melimpah dan bisa dikembalikan. Contohnya, tumbuhan, tanaman, air, tanah, udara, sinar matahari, ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jumlahnya banyak dan bisa dikembalikan. Tapi walaupun jumlahnya banyak dan bisa dikembalikan, karena kebutuhan manusia akan sumber daya alam itu banyak, anak-anak juga harus menghematnya. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini yang harus tambah lebih dihemat lagi. Nah, contohnya jumlahnya terbatas dan butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan setelah habis terpakai. Ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai macam barang tambang logam. Kedua sumber daya alam ini baik diperbarui dan tidak dapat diperbarui, Indonesia memiliki semua ini. Tapi karena Indonesia yang sangat kaya ini tidak boleh semaunya sendiri dalam menggunakannya. Jadi harus bijak dalam penggunaannya. Oke, kita lanjut. Berikutnya anak-anak, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nih, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu tersebar di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah, setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, yang membuat Indonesia kaya. Nah, setiap pulau itu memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama, berbeda karena perbedaan kondisi alam. Nah, walaupun kita satu negara Indonesia, tapi kondisi alam setiap daerah berbeda. Contoh yang sederhana, kalau di Malang, di kota Malang, kadang udaranya masih sore gitu sudah terasa kita panas. Tapi kalau di Batu sudah jam-jam 3 atau jam 2 sudah terasa dingin. Itu masih di wilayah yang sangat sempit. Belum di seluruh Indonesia, setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda, pasti memiliki hasil alam atau sumber daya alam juga yang berbeda lah. Contoh persebaran sumber daya alam di Indonesia. Contohnya yang pertama Bu Eda ambil dari Pulau Sumatera. Di mana Pulau Sumatera? Jauh kan jauh di sana ya. Nih, Pulau Sumatera ini memiliki banyak kepulauan. Pulau-pulau kecil yang ada di Sumatera banyak. Nah, tanaman budidayanya yang ada di Sumatera itu adalah kopi, lada, coklat, tembakau. Ini merupakan hasil alam orang-orang atau penduduk Pulau Sumatera. Ini bisa dijadikan mata pencaharian. Kalau bertani kopi, berarti hasil kopinya dijual, dia akan mendapatkan uang. Begitu juga coklat maupun tembakau lah. Hasil tambang yang ada di Pulau Sumatera adalah minyak bumi, batu bara, timah. Minyak bumi ini manfaatnya sangat banyak. Untuk itu, baik sumber daya alam, tanaman budidaya maupun hasil tambang, ini juga tetap harus dijaga. Penggunaannya juga harus bijak, tidak boleh berlebihan atau secukupnya. Berikutnya anak-anak, sumber daya alam yang berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Kalau tadi Sumatera, sekarang Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kaya akan apa ya? Nih, Pulau Jawa itu memiliki pegunungan, daratan yang kita tempati, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ini Pulau Jawa. Kita tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, daratan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap daerah yang ada di Pulau Jawa itu memiliki sumber daya alam sendiri-sendiri. Contohnya, dataran tinggi dan pegunungan itu merupakan tanaman yang bisa ditanam di daerah dataran tinggi dan pegunungan adalah tanaman perkebunan. Contohnya adalah
teh, kopi, kinang. Ini bisa ditanam di daerah dataran tinggi dan pegunungan yang ada di Pulau Jawa. Yang ada di Pulau Jawa lagi dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan lahan persawahan. Nah, kebanyakan di daerah Pulau Jawa, dataran rendah itu dimanfaatkan penduduk untuk lahan persawahan. Seperti contoh di daerah Jawa, daerah Karawang itu terkenal dengan lumbung padi, kekayaan padinya di situ luar biasa. Di daerah kita di Malang Raya ini juga banyak penduduk yang menanam padi di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi, seperti di Batu anak-anak, ada bisa ditanam sayur, buah, terus kemudian selain sayur, buah, juga di daerah dataran tinggi lainnya bisa perkebunan teh, perkebunan kopi, dan lain-lain. Nah, selain ada dataran tinggi, dataran rendah, di Pulau Jawa juga ada pesisir pantai. Nah, banyak untuk di pesisir pantai itu banyak budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, ikan asin, dan lain-lain. Anak-anak nanti untuk melihat tentang berbagai macam kekayaan alam yang ada di Indonesia, anak-anak bisa membaca buku dari sumber mana saja. Bisa lihat dari internet, boleh di pantai, di orang pesisir pantai itu banyak yang petani garam atau ikan asin dan lain-lain. Oke, berikutnya anak-anak adalah daerah lain. Ambil contoh daerah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Nah, hutan Kalimantan banyak ditanami sumber daya alam seperti kelapa sawit. Siapa tahu kelapa sawit untuk apa? Nah, kelapa sawit ini untuk bahan pembuatan minyak goreng. Karet. Nah, karet ini juga untuk bahan. Dan rotan. Rotan bisa untuk kerajinan. Kerajinan kursi dan meja dan lain-lain. Nah, selain memiliki hutan yang lebat dan yang hasil budidaya alamnya adalah sawit, karet, dan rotan, Kalimantan juga mempunyai hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, selain Kalimantan, anak-anak Bu Ida ambil contoh lagi Sulawesi. Sulawesi itu juga menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Ini alamnya. Hasil barang tambangnya adalah aspal. Nah, tahukah aspal? Tentu tahu, aspal yang dipakai untuk mengaspal jalan itu. Nah, Sulawesi terkenal dengan hasil tambangnya berupa aspal. Contoh yang terakhir, Bu Ida ambil contoh terakhir. Pulau hanya beberapa pulau saja. Pulau yang terakhir adalah Papua. Anak-anak tahu Papua? Ya, pasti sudah dengar. Sebagian besar wilayahnya berupa hutan, anak-anak. Hutan lindung yang sangat besar. Nah, hutan konversi dan hutan lindung. Salah satu sumber daya alamnya yang ada di sana adalah sagu sebagai makanan pokok. Lah, pada IPS tema 1 subtema 3 kemarin anak-anak sudah mempelajari keberagaman makanan khas daerah. Dari Papua apa ya? Ya, tentunya masih ingat papeda. Papeda itu juga terbuat dari bahan sagu sebagai makanan pokok orang Papua. Lah, Papua selain kaya akan sumber daya alam, Papua juga kaya hasil tambang. Nih, kekayaan di Indonesia ada di Papua. Seperti tembaga, emas, dan logam. Wow, kalau datarannya daerah Pulau Papua dipenuhi dengan emas, betapa kayanya Indonesia ya. Emas itu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, gelang lah. Ini untuk Papua. Papua itu negeri yang sangat kaya milik Indonesia. Ya, untuk itu kalian sebagai generasi muda nanti harus bisa tetap menjaga dan melestarikan sumber daya yang sudah dimiliki Indonesia. Jangan sampai diambil oleh negara lain. Jadi bagaimana sebagai siswa anak-anak supaya kelak bisa
melanjutkan atau bisa memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, saat ini anak-anak harus belajar dengan rajin agar kelak menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Ya. Oke, anak-anak, nih manfaat sumber daya alam. Anak-anak bisa baca dan pelajari buku tematik terpadu, dibuka juga halaman 27 sampai 29 lah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, nih manfaatnya sumber daya alam. Memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan. Nah, manusia dan hewan membutuhkan sumber daya alam. Sumber energi dan bahan bakar. Wow, bahan bakar sepeda motor membutuhkan bahan bakar bensin untuk berjalan, untuk menjalankan kendaraan dan yang lain. Sumber energi pembangkit listrik lah. Pembangkit listrik bisa menyala karena air lah. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, yang nanti kamu mungkin di kelas 4 atau kelas 5 akan lebih belajar tentang sumber energi. Berikutnya, manfaat dari sumber daya alam yang lain adalah sumber mata pencaharian dan pendapatan. Nah, ada contoh sumber daya alam yang berada di daerah pesisir pantai. Orang sekitar pantai mata pencahariannya sebagai nelayan, bekerja sebagai nelayan. Sumber pendapatan hidupnya dari berlayar mencari ikan, seorang nelayan. Contohnya itu. Anak-anak, berikutnya adalah perilaku memanfaatkan sumber daya. Nah, bagaimana atau perilaku apa yang harus kita jaga atau kita kembangkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? 1. Menghemat penggunaan listrik dan air bersih, supaya tetap terjaga. Kemudian menghemat penggunaan kertas, karena kertas itu berbahan kayu anak-anak. Biarlah kayu di hutan tetap tumbuh dengan subur, anak-anak menghemat penggunaan kertas. Menghemat penggunaan bahan bakar dengan bersepeda dan berjalan kaki, maksudnya supaya hemat bensin. Kalau jarak dekat, anak-anak tidak usah naik mobil atau motor, cukup bersepeda atau berjalan kaki. Oke, amati anak-anak, ini contoh pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada pesisir pantai, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya berasal dari laut, ikan dan garam ya. Anak-anak bisa baca sendiri. Kemudian demikian anak-anak pembelajaran yang kita IPS hari ini. Semoga hari ini yang kita pelajari bermanfaat untuk anak-anak. Setidaknya anak-anak semakin paham tentang sumber daya alam yang diperbarui dan tidak diperbarui, beserta contoh dan manfaatnya. Anak-anak harus tetap menjaga alam agar alam kita tetap lestari dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Ya, tentunya walaupun kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap harus bersemangat, happy, tetap di rumah saja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ketika Google Meet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.